Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, di video pada channel Belajar Perpustakaan kali ini, kita akan belajar tentang bagian-bagian dari skripsi. Sebagaimana kita ketahui bahwa skripsi merupakan salah satu tugas akhir yang wajib dihasilkan oleh mahasiswa untuk mencapai gelar kelulusan, untuk memperoleh gelar kelulusan. Sama ini gelar yang diperoleh adalah gelar sarjana ya pada umumnya. Untuk dapat menyusun skripsi pada umumnya harus berpatokan pada pedoman penulisan skripsi pada perguruan tinggi yang sudah disusun oleh perguruan tinggi masing-masing. Di mana setiap perguruan tinggi biasanya memiliki model-model, memiliki bentuk-bentuk pedoman yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, dalam hal ini yang akan kita contohkan dalam video ini adalah model penulisan skripsi untuk lingkungan FTIK YIN Jember. Ya. Untuk lingkungan FTIK YIN Jember. Nah, sebagaimana perlu dipahami bersama bahwa skripsi dalam penyusunannya itu memiliki bagian-bagian tersendiri, memiliki bagian-bagian yang berbeda. Di mana pada umumnya skripsi itu sendiri dibagi menjadi ke dalam 3 bagian, yaitu bagian awal. Bagian awal sebagai pembuka, sebagai permulaan dalam skripsi. Kemudian bagian inti yang merupakan merupakan tempat di mana penulis skripsi mengeluarkan ide-idenya, kemudian mengutip tulisan orang lain dan lain sebagainya, termasuk hasil penelitian ada di situ. Dan yang ketiga adalah bagian akhir sebagai pelengkap dalam penulisan skripsi. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah bagian akhir. Ya. Yang pertama adalah bagian awal. Bagian awal skripsi terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu halaman sampul. Halaman sampul yang biasanya pada halaman sampul itu terdiri dari identitas ya berupa judul, penulisnya siapa, logonya, logo institusi, kemudian tahun pembuatannya dan nama institusinya ya, terletak di halaman sampul. Kemudian setelah halaman sampul juga ada lembar persetujuan pembimbing. Lembar persetujuan pembimbing. Pada bagian lembar persetujuan pembimbing di sini untuk membuktikan bahwa ketika nanti skripsi itu akan diujikan sudah disetujui oleh pembimbing bahwa yang bersangkutan beserta skripsinya sudah siap untuk diuji ya. Untuk diuji. Kemudian yang ketiga adalah lembar pengesahan. Hampir mirip dengan lembar persetujuan pembimbing. Yang membedakan adalah jika pada bagian lembar persetujuan pembimbing di situ bahasanya adalah skripsinya sedang diajukan, ya, maka pada lembar pengesahan adalah skripsinya sudah selesai diuji dan sudah disahkan. Artinya ketika lembar pengesahan ini sudah ditandatangani, maka skripsi tersebut sudah sah, sudah resmi untuk bisa dibaca oleh masyarakat luas. Kemudian halaman moto. Ya. Halaman moto berisi kalau di lingkungan FTIK ya Jember, halaman moto ini bisa berisi ayat Al-Quran atau bisa berupa hadis, yang mana moto ini harus sesuai dengan temanya, harus sesuai dengan tema skripsi. Bukan moto pribadi ya, bukan moto hidup penulisnya, tidak, tapi moto yang berkaitan dengan isi dari penelitian yang dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan halaman persembahan. Pada bagian halaman persembahan ini
berisi tentang biasanya skripsi tersebut dipersembahkan kepada siapa? Biasanya kepada yang pasti kepada orang tua, ya. Kepada orang tua yang sudah mengasuh, yang sudah membesarkan penulis, dan orang lain yang mungkin memiliki memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan penulis skripsi. Selanjutnya adalah kata pengantar. Pada bagian kata pengantar ini berisi tentang rasa syukur, ya. Rasa syukur dengan ucapan alhamdulillah dan seterusnya, kemudian sholawat, kemudian ucapan terima kasih kepada kepada individu dan juga lembaga yang telah berperan yang telah yang telah berperan dalam proses penyelesaian skripsi. Ya. Bisa lembaga tempat peneliti, bisa lembaga kampus kita, bisa lembaga tempat penelitian, lokasi penelitian, dan lain sebagainya. Kemudian abstrak. Pada bagian abstrak, yang terpenting adalah di situ harus memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode, dan simpulannya seperti apa. Dan yang terpenting pada bagian abstrak itu harus ada kata kunci. Jadi di dalam abstrak itu harus ada kata kuncinya. Berapa jumlah kata kunci yang baik? Minimal jumlah kata kunci itu ada 3 kata kunci. Bisa berarti temanya, bisa diambil dari nama tempat, dan lain sebagainya. Kemudian daftar isi. Nah, daftar isi berisi tentang daftar di dalam skripsi itu isinya apa saja. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan daftar tabel dan daftar gambar. Untuk daftar tabel dan daftar gambar ini opsional, artinya tidak harus ada. Tidak harus ada. Kapan daftar tabel ini harus ada dan kapan daftar tabel ini tidak perlu ada? Daftar tabel dan daftar gambar itu harus ada jika di dalam skripsi tersebut terdapat lebih dari satu atau lebih dari satu tabel atau lebih dari satu gambar. Tapi kalau misalnya di dalam tabel itu hanya ada satu, maka di dalam skripsi itu hanya ada satu tabelnya, maka tidak perlu dibuatkan daftar tabel. Begitu juga dengan gambar, jika hanya ada satu gambar, bukan di lampirannya ya, tapi di dalam skripsi mulai dari bab 1 sampai bab 4, sampai bab 5, jika di dalamnya itu ada tabel atau ada gambar, jumlahnya lebih dari satu, maka perlu dibuatkan daftar tabel atau daftar gambar. Tapi jika di bab 1 sampai bab 5 itu tidak ada tabel atau tidak ada gambar atau hanya ada satu tabel dan hanya ada satu gambar, maka tidak perlu dibuatkan. Nah, ketentuan jumlah tabel dan gambar yang harus dibuat dalam daftar tabel itu bervariasi. Ada yang menyatakan jika lebih dari satu maka perlu dibuatkan daftar tabel atau daftar gambar. Namun ada juga yang menyatakan jika lebih dari 2 tabel atau lebih dari 2 gambar, maka perlu dibuatkan daftar tabel dan daftar gambar. Seperti itu. Sekali lagi, tabel dan gambar yang dimaksud tidak termasuk pada tabel dan gambar yang ada di lampiran. Nah, tidak termasuk itu. Bagian selanjutnya setelah bagian awal adalah bagian inti. Pada bagian inti inilah kemudian penulis skripsi mencantumkan apa yang akan dia teliti, hasilnya seperti apa, metodenya seperti apa, dan kesimpulannya seperti apa, masuk ke dalam bagian inti. Oleh karena itu pada bagian inti ini terdiri dari bab 1 sampai bab 5. Mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, pembahasan, sampai dengan kesimpulan. Bagian inti yaitu bab 1 sampai dengan bab 5. Selanjutnya ya, adalah bagian akhir. Ya, setelah bagian inti selesai, maka selanjutnya adalah bagian akhir. Bagian akhir biasanya, sebelum kita ke bagian akhir, mungkin perlu kita tambahkan bahwa sebenarnya ketika seseorang menyusun proposal penelitian, ya, dan sudah selesai seminar proposal,
Berarti pada dasarnya yang bersangkutan sudah menyelesaikan sekitar 60-70% dari bagian inti. Nah, kenapa? Karena nantinya proposal penelitian akan jadi bab 1 sampai dengan bab 3. Maka hanya kurang 2 bab saja untuk bisa menyelesaikan bagian inti skripsi. Informasi ini tentu hanya sebagai penyemangat saja. Artinya ketika kita serius dalam mengerjakan proposal penelitian, maka sebenarnya bisa dikatakan skripsinya itu sudah hampir selesai. Tinggal menambah 2 bab saja, yaitu bab 4 dan bab 5, bagian pembahasan dan bagian penutup. Ya. Kemudian kita lanjut ke bagian akhir. Bagian akhir ini adalah bagian pelengkap. Meskipun demikian, meskipun sebagai bagian pelengkap, namun bagian akhir ini tidak bisa dikesampingkan. Kenapa? Karena pada bagian akhir ini menjadi bukti bahwa kita sudah melakukan penelitian. Menjadi bukti bahwa apa yang kita tampilkan dalam bagian inti itu bukanlah rekayasa. Apa yang kita cantumkan dalam bagian inti itu adalah benar-benar merupakan hasil dari penelitian kita. Oleh karena itu pada bagian akhir ini terdiri dari beberapa hal, yaitu yang pertama daftar pustaka. Daftar pustaka akan berisi tentang semua literatur yang telah kita kutip. Jadi apa yang ada di dalam kutipan, literatur apa yang kita kutip dalam bagian inti, maka harus muncul di dalam daftar pustaka. Begitu juga sebaliknya, apa yang ada dalam daftar pustaka adalah literatur-literatur yang kita kutip. Artinya apa? Jika misalnya di dalam daftar pustaka itu ada 3 literatur ABC, maka seyogianya di dalam bagian inti kita juga hanya mengutip 3 literatur tersebut. Begitu juga sebaliknya. Jika di dalam bagian inti kita hanya mengutip 3 literatur, maka di dalam daftar pustaka pun harus mencantumkan hanya 3 literatur, tidak boleh lebih. Ya, tidak boleh lebih. Oleh karena itu perlu diperhatikan jangan sampai antara isi daftar pustaka berbeda dengan isi dari apa yang kita kutip, ya, literatur yang kita kutip. Karena sering terjadi mahasiswa ketika melakukan penulisan skripsi, jumlah literatur yang dikutip berbeda dengan jumlah literatur yang dicantumkan dalam daftar pustaka. Itu sering kali terjadi. Dan yang terpenting juga di dalam daftar pustaka, kutipan wawancara, kutipan observasi, dan juga kutipan dokumentasi, ya, kutipan foto gitu misalnya, tidak dicantumkan di dalam, terutama kutipan hasil observasi dan kutipan wawancara tidak dicantumkan di dalam daftar pustaka. Ya. Tidak dicantumkan di dalam daftar pustaka. Kemudian setelah daftar pustaka dilanjutkan dengan pernyataan keaslian tulisan. Ya, pernyataan keaslian karya. Pada pernyataan keaslian karya ini, ya, keaslian tulisan ini kita membuat surat pernyataan yang ditandatangani bermaterai. Kalau sekarang harus minimal bermaterai 10.000. Menggunakan materai 10.000. Jika menggunakan materai yang 6.000 berarti harus 2 materai. Harus 2 materai. Dalam pernyataan keaslian tulisan ini, kita harus membuat surat pernyataan bahwa memang benar skripsi yang kita tulis adalah asli tulisan kita, bukan hasil jiplakan. Bukan hasil jiplakan. Kalaupun di dalamnya ada ide-ide orang lain, itu sudah melalui proses pengutipan. Sudah melalui proses pengutipan yang sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Oleh karena itu penting di situ dalam menulis skripsi kita memperhatikan bagaimana kaidah-kaidah penulisan ilmiah sehingga sehingga kita bisa terhindar dari yang dinamakan dengan plagiarisme atau plagiarisme. Selanjutnya dilanjutkan dengan metrik penelitian. Pada bagian metrik penelitian ini, di situ peneliti atau penulis skripsi mencantumkan
tema penelitian dalam bentuk tabel disertai dengan variabel serta indikator-indikator dalam penelitian. Jadi mencantumkan judulnya, temanya seperti apa, kemudian variabelnya apa saja, kemudian indikatornya apa saja. Itu masuk ke dalam metrik penelitian. Kemudian yang keempat, dilanjutkan dengan form penelitian. Form penelitian ini berisi tentang instrumen-instrumen penelitian yang sudah disebutkan di dalam metode penelitian. Misalnya jika di dalam metode penelitian kita mencantumkan instrumennya adalah angket, maka di form penelitian kita munculkan di situ angketnya seperti apa. Kita lampirkan di situ. Kemudian jika misalnya kita menyatakan bahwa di situ adalah soal, maka kita lampirkan soalnya seperti apa. Jika kita mencantumkan misalnya checklist observasi, maka kita lampirkan di situ daftar centang atau checklist observasinya. Termasuk jika misalnya kita menyatakan bahwa dalam instrumen penelitian itu kita menggunakan pedoman wawancara, maka pedoman wawancaranya dimasukkan juga di sebagai lampiran. Selanjutnya, dilanjutkan setelah melampirkan form penelitian, juga dilampirkan data penelitian. Data penelitian di sini mulai dari hasil tabulasi datanya, jika menggunakan kuantitatif ya, tabulasi datanya, kemudian olahan datanya seperti apa, hasil uji hipotesisnya seperti apa. Jika misalnya menggunakan aplikasi tertentu, maka hasil olahan menggunakan aplikasi tersebut seperti apa, maka dimasukkan ke dalam lampiran data penelitian. Selanjutnya adalah foto-foto. Foto-foto ini bisa berupa foto-foto ketika proses pengambilan pelaksanaan penelitian. Bisa juga pada bagian foto-foto ini berisi tentang dokumentasi yang mendukung data-data penelitian. Kemudian gambar atau denah lokasi penelitian. Dan selanjutnya adalah surat keterangan. Surat keterangan di sini berupa surat keterangan izin penelitian dari institusi tempat kita belajar kepada lokasi penelitian, plus surat keterangan dari tempat kita meneliti yang menyatakan bahwa kita sudah selesai melakukan penelitian. Dan kan dengan jurnal penelitian di sini berisi tentang kegiatan-kegiatan penelitian per periode. Jadi misalnya tanggal sekian kita melakukan kegiatan kita apa? Apakah itu mengurus perizinan mungkin, kemudian menyebarkan angket misalnya tanggal 2 Mei 2020 menyebarkan angket, tanggal 10 Mei 2020 melakukan wawancara dan seterusnya. Maka di situ dimasukkan ke dalam jurnal penelitian. Istilah lain untuk jurnal penelitian adalah logbook. Logbook penelitian. Namun kalau dalam FTIK, di FTIK IAIN Jember, maka penyebutannya adalah jurnal penelitian. Pada bagian jurnal penelitian ini, yang terpenting adalah di situ perlu ditandatangani ya, sebagai bukti bahwa kita memang turun ke lapangan, perlu ditandatangani oleh yang berwenang di lokasi penelitian tersebut, dan di akhir proses ini, di akhir proses penelitiannya, di akhir jurnal penelitiannya, di situ perlu adanya pengesahan berupa stempel tempat tanda tangan beserta stempel dari lokasi penelitian kita. Dan kan dengan lampiran lain yang diperlukan, misalnya di situ perlu menampilkan bukti dokumentasi berupa SK pendirian sekolah mungkin jika diperlukan ya, jika memang data itu diperlukan. Namun jika tidak ya nggak usah. Dan diakhiri dengan pada bagian akhir lampiran di situ adalah ada biodata. Diakhiri dengan biodata yang berisi biodata kita, CV kita, kurikulum vitae kita. Yang perlu diingat adalah pada bagian seluruh bagian-bagian skripsi ini mulai dari bagian awal sampai dengan bagian akhir itu perlu dicantumkan nomor halaman. Ya, perlu dicantumkan nomor halaman kecuali halaman sampul.
kecuali halaman sampul, semuanya harus ada nomor halamannya, termasuk bagian akhir juga. Ya. Pada bagian awal di situ nomor halamannya menggunakan angka Romawi, kemudian pada bagian inti dan bagian akhir menggunakan angka Arab. Menggunakan angka Arab 1, 2, 3 biasa. Yang sering terjadi adalah, mahasiswa tidak mencantumkan nomor halamannya pada bagian akhir. Pada bagian lampirannya. Padahal semua isi skripsi itu semuanya harus ada nomor halamannya. Oleh karena itu sebagai salah satu solusinya biasanya beberapa mahasiswa misalnya ada surat keterangan dan lain sebagainya biasanya di-scan kemudian dimasukkan dalam dokumen sehingga bisa ditambahkan nomor halamannya. Demikian penjelasan singkat terkait bagian-bagian dari skripsi. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.